بأن الكل لله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, juga nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman dan Islam, yang hari ini kita ditetapkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan iman ini selalu ada dalam hati kita ila yaumil akhir hidup kita, dalam keadaan tatakun, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juara keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi ini kita akan membahas tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan tertawa berbahak-bahak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita banyak melihat fakta ketika di acara ngopi mereka cangkrukan, berbicara, ngobrol dengan tertawa berbahak-bahak. Di dalam arisan ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu, sering juga terdapat tertawa berbahak-bahak. Mereka merasa bangga, mereka merasa bahagia, sehingga bisa melupakan masalah-masalah yang menghinggapi dirinya, baik masalah keluarga, masalah keuangan, ataupun masalah yang lain. Dengan tertawa, maka mereka seolah-olah tidak mempunyai beban dalam kehidupannya. Padahal hal itu ada larangan dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih menuturkan dari Al-Khalil bin Ahmad, dari Manik dari Ibnu Abi Ghalib, dari Hisam dari Al-Kautsar bin Hakim, dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari sewaktu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju masjid, orang-orang sedang berbincang-bincang, orang-orang sedang ngobrol bersama dan tertawa berbahak-bahak. Kemudian beliau berhenti dan mengucapkan salam kepada mereka semuanya. Lalu bersabdalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati." Rasulullah sampaikan, perbanyaklah kalian ini mengingat suatu yang menghilangkan kelezatan. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Qulna wa ma hadhihi min ladzati ya Rasulullah?" Maka sahabat bertanya, apakah suatu yang menghilangkan kelezatan itu ya Rasulullah? Qala al-mautu. Rasulullah menjawab, yaitu mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika melihat orang-orang yang ngobrol, asik bercandaria, tertawa terbahak-bahak, Rasulullah sampaikan, Rasulullah ingatkan bahwa ingatlah kalian terhadap suatu yang menghilangkan kelezatan. Maka sahabat pun bertanya, apa itu ya Rasulullah?
Rasulullah pun menjawab, mati. Mati akan menghilangkan kelezatan dunia, mati akan meninggalkan keluarga, mati akan meninggalkan harta yang kita tumpuk tiap hari, mati akan meninggalkan segala-galanya. Maka Rasulullah sampaikan, ingatlah bahwa ketika mati kalian akan menjumpai suatu peristiwa yang di situ kalian tidak akan mampu tertawa berbahak-bahak di hadapan para malaikat. Ingatlah mati, ingatlah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menasihati segerombolan orang yang berbincang-bincang, orang yang ngobrol kesana kemari dengan tertawa berbahak-bahak dengan peringatan mati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Tsumma kharaja ba'da dzalika maratan ukhra fa idza qaumun yadhakuna. Jadi ketika beliau keluar dan melihat ada orang yang sedang tertawa-tawa lagi, maka beliau pun bersabda, faqala ama walladzi nafsi biyadi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Rasulullah sampaikan melalui sabdanya, ingatlah demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, seandainya kamu mengetahui seperti yang aku ketahui saat ini, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah mengetahui bagaimana kesudahan manusia, bagaimana balasan dan azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada manusia yang lalai, manusia yang durhaka, manusia yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah seraya menjalankan larangan-larangannya, manusia yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menghabiskan waktunya dalam cendana, dalam candaria, dalam berbagai guyonan, yaitu sampai tertawa terbahak-bahak. Maka Rasulullah sampaikan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui saat ini, maka kalian tidak akan tertawa dan bahkan akan banyak menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar juga. Tsumma kharaja aidan fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhakuna. Maka kemudian beliau keluar lagi dan di situ juga ada orang yang sedang ngobrol dan tertawa. Lantas beliau pun bersabda, tsumma qala innal islama bada'an ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba yaumal qiyamati faqila wa manil ghuraba yaumal qiyamati ya Rasulullah qala alladziina idza fasadun nasu salahu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah pun sampaikan, dan ketika dia keluar dan mendapati orang-orang yang ngobrol, berbicara dan tertawa berbahak-bahak juga, beliau lantas mengucapkan salam kepada mereka dan bersabda, innal islam bada'al ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i yaumal qiyamati. Maka Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing dan nanti akan kembali asing. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba'i yaumal qiyamah, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu pada hari kiamat kelak. Maka sahabat pun bertanya, wa manil ghuraba'u yaumal qiyamah ya Rasulullah, ya. Siapakah orang yang asing nanti pada hari kiamat itu ya Rasulullah? Qala alladziina idza fasadun nasu salahu, yaitu orang-orang yang jika masyarakat berada dalam kerusakan, orang-orang itu berusaha untuk memperbaikinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam
Perjalanan Rasulullah ini dilanjutkan ketika juga ketemu dengan orang-orang yang ngobrol, yang tertawa berbahak-bahak, maka Rasulullah sampaikan bahwa Islam itu adalah awal mulanya asing, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika dalam masyarakat yang rusak, orang yang senantiasa berusaha menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat yang tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang banyak menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang sentiasa berusaha mewujudkan dinul Islam, izzah Islam wal muslimin. Mereka tidak disibukkan dengan tertawa, tidak disibukkan dengan ngobrol sana sini, maka mereka disibukkan untuk bagaimana mewujudkan Islam kafah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberlakukan seluruh syariatnya dalam semua dimensi kehidupannya, Islam yang membawa kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang tidak terlibat dalam memperbaiki masyarakat ini, pasti mereka akan banyak tertawa. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita untuk tertawa berbahak-bahak. Marilah kita senantiasa menjadikan diri kita hamba Allah, sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah, sibukkan diri kita dengan membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sibukkan kita menyampaikan dakwah Islam, sibukkan untuk perjuangan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.